Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junizar Effendi, jurusan Hukum Keluarga, Lokal D, hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Dosen pengampu Kemas Muhammad Gemilang SHIMH. Soal yang pertama, seseorang suami yang nuhyus, apakah istri boleh tidak memenuhi haknya suami, seperti berjima? Apa langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh istri dalam mempertahankan rumah tangga? Seseorang istri boleh tidak memenuhi hak suaminya karena istri selalu merasa tertekan dan seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai dan hilangnya hak suami untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi. Selanjutnya, langkah yang dapat diambil oleh istri dalam mempertahankan rumah tangganya, yang pertama yaitu dengan cara nasihat. Suami istri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Cara yang kedua yaitu dengan cara perdamaian. Dan cara yang terakhir yaitu dengan cara jangan membuat pengaduan kepada hakim. Soal yang kedua, apa saja akibat hukum atau konsekuensi bagi suami yang mentalak istrinya? Dan apa saja konsekuensi jika istri yang meminta khuluk kepada suaminya dengan memutuskan hubungan antara suami istri? Yang mana ini dijatuhkan oleh suaminya kepada istrinya dengan catatan hubungannya sesuai dengan syariat Islam. Merujuk kembali sang istri tadi dengan kata-kata rujukan. Kemudian ada namanya yang bernama, kemudian ada namanya yang pertama yaitu talak yang dijatuhkan kepada wanita yang ditalak setelah akad. Nah, setelah akad ini belum pernah mereka melakukan hubungan suami istri. Maka saat itu suami ketika mereka ingin bersatu kembali maka harus mengulangi akad. Dan mereka mengulangi akad yang baru. Kemudian sang suami sudah berkali-kali, maksudnya sampai 3 kali lebih dari 3 kali menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka sang istri ini yang pertama harus menikah dengan laki-laki lain. Kemudian sudah berhubungan badan ketiga, setelah berhubungan badan ini ia ditalak oleh suami yang pertama. Seterusnya habis masa aib dasar istri. Nah, di situ baru boleh suami yang pertama merujuk istrinya kembali. Harus menunggu kemudian suatu perkara yang dapat diajukan oleh sang istri kepada pengadilan. Yang mana di sini sang istri harus membayar talak. Nah, kemudian sang istri tadi ketika mereka ingin bersatu kepada sang suami, maka mereka tak bisa bersatu kecuali dengan akad yang baru. Soal yang ketiga yaitu tentang kapan anak bisa memilih dengan siapa ia tinggal
dan siapa yang bisa memberikan nafkah dari hartana tersebut. Nah, di sini dapat kita perhatikan yang pertama, suami istri itu ada hak atau harta bersama. Ketika mereka berpisah, dijumlahkan seluruh harta. Setelah dijumlahkan harta tadi, maka dibagi rata terlebih dahulu. Ini bagian suami, ini bagian istri. Maka dari harta suami tadi yang berpenghasilan lebih tinggi daripada istri, karena si istri hanya di rumah saja, maka harta menjadi pertimbangan untuk nafkah sang anak. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwasanya nafkah anak ini masih dari sang ayah. Jika memang ayah tak mampu, nah baru bisa ibu. Jika sang ayah sudah tidak mampu, baru bisa dari ibu. Dengan catatan melalui hukum perdata, kemudian anak ini bisa memilih dengan siapa ia tinggal, yaitu ketika ia sudah mumayyiz, yang mana sang anak telah dapat membedakan yang mana buruk. Nah, dan yang mana yang baik. Maka ia dipilihkan dengan siapa ia tinggal, dan bersama siapa yang tinggal di situlah baru terletak pemilih seorang anak tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.